Ya, saudara-saudara, selamat malam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dan saya melanjutkan apa yang tadi sudah dibagikan oleh beberapa saudara berkaitan dengan persiapan kita untuk ministry firman besok, di mana kita memasuki serial yang baru dengan judul besar Ministry Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Kemudian besok kita akan membagikan berita yang pertama, bertekun dalam doa dan pelayanan atau ministry firman. Saya lebih memilih ministry firman supaya konsisten, karena judul besarnya adalah ministry firman. Maka berita satu ini saya lebih memilih supaya ada konsistensi istilah, jadi tetap memakai kata ministry firman. Nah, saya mencoba untuk membuat satu pandangan menyeluruh atau benang merah dari judul besar ke berita yang pertama ini. Untuk itu kita perlu mendahului dengan menjelaskan kepada kaum saleh perihal satu kata yaitu ministry. Apa yang disebut dengan ministry? Kata ministry pertama kali muncul di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 17 dan ayat 25, di mana yang menyampaikan kata ministry ini adalah Rasul Petrus. Tentu dengan latar belakang bahwa pada saat itu mereka mencari siapa pengganti Yudas. Dan akhirnya mereka mendapatkan Matias. Nah, banyak rasul yang masing-masing memiliki ministrinya, tetapi di sini Rasul Petrus mengatakan hanya satu ministry. Kata ministrinya adalah kata tunggal. Maka ministry yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah ministry perjanjian baru. Ministry yang unik. Ministry satu-satunya perjanjian baru. Kemudian apa definisi dari ministry perjanjian baru dan apa tujuan dari ministry unik perjanjian baru ini? Ministry unik perjanjian baru ini adalah untuk melaksanakan tujuan kekal Allah yang terkandung di dalam perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru Allah ini mengandung ekonomi Allah. Untuk melaksanakan ekonomi Allah, ini menuntut banyak pekerjaan. Maka pekerjaan ini adalah ministry. Jadi di Efesus pasal 4 ayat 12 kita melihat bahwa tujuan dari pekerjaan ministry adalah membangun tubuh Kristus. Dengan kata lain, kita sederhanakan sedikit bahwa Allah memiliki perjanjian dengan manusia. Dan di dalam perjanjian itu ada hasrat hati Allah, yang adalah ekonomi Allah, untuk mencapai tujuan kekal Allah. Dan ketika perjanjian itu diterapkan ke dalam umat Allah, itulah ministry. Maka ministry ini memiliki pekerjaan, dan ketika pekerjaan itu terlaksana,
adalah untuk mencapai pembangunan tubuh Kristus. Karena pembangunan tubuh Kristus itulah yang ada di dalam hasrat hati Allah. Itulah tujuan kekal Allah. Nah, kemudian untuk mengoperasikan ministry perjanjian baru ini mencapai pembangunan tubuh Kristus perlu ministry firman. Nah, jadi inilah yang menyatukan antara ministry perjanjian baru dengan ministry firman. Mengapa pengoperasiannya adalah melalui ministry firman? Karena kalau kita lihat dari seluruh Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pekerjaan Allah selalu terlaksana melalui dan oleh firman Allah. Di mana ada firman Allah, di situ ada pekerjaan Allah. Firman Allah sampai di mana, maka pekerjaan Allah sampai di sana. Dua contoh saja, di awal Alkitab, kitab Kejadian, pasal 1 ayat 3. Ketika Allah memulihkan ciptaannya, Allah memulihkan dimulai dari terang. Maka di ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Allah bekerja melalui firman dan oleh firman-Nya. Lalu kita loncat sampai di kitab akhir Alkitab, kitab Wahyu. Khususnya pasal 19 ayat 13. Ketika Kristus berperang, dia menunggangi kuda putih itu. Di sana dikatakan nama dia adalah firman Allah. Maka ministry firman ini adalah diperlukan untuk mengoperasi pekerjaan ministry unik perjanjian baru. Sehingga mencapai hasrat hati Allah yang sudah Allah tuangkan sebagai perjanjiannya, yaitu untuk mencapai pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, melalui Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4, di situ dikatakan bahwa para rasul bertekun. Jadi lebih baik bukan memusatkan diri. Karena memang terjemahan yang lebih tepat adalah bertekun dalam doa dan ministry firman. Maka ayat ini menegaskan bahwa doa harus mendahului ministry firman. Yang mana sebetulnya doa dan firman ini satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ada orang yang suka berdoa, tapi dia tidak menyukai firman. Atau sebaliknya, orang menyukai firman, tapi tidak menyukai doa. Nah, apabila itu ada, berarti itu tidak normal. Untuk melaksanakan pekerjaan ministry, perlu sekelompok orang yang bertekun di dalam doa dan firman. Doa dan firman adalah satu kesatuan. Allah bekerja melalui firman. Tetapi orang yang menunaikan ministry firman adalah orang yang memiliki kehidupan doa. Karena itu, berdoa bukanlah suatu aktivitas belaka. Berdoa adalah kehidupan. Karena itu di sini menggunakan kata bertekun.
Bertekun itu adalah konsisten, terus-menerus. Nah, apa yang menyatakan, yang mengartikan terus-menerus, konsisten, itulah kehidupan. Kehidupan adalah selalu sehari demi sehari, terus-menerus, konsistensi. Maka, seorang yang bertekun di dalam doa bukan mementingkan apa yang dia doakan, tetapi yang dipentingkan, yang ditekankan di sini adalah siapa dia. Dia adalah manusia pendoa. Manusia pendoa adalah manusia yang menjadikan doa sebagai kehidupannya sehari-hari. Maka manusia pendoa ini selalu mencari Allah dan mencari kehendak Allah. Ini diperlukan untuk ministry perjanjian baru. Karena Tuhan mau melaksanakan ministry perjanjian barunya, dia memerlukan sekelompok orang yang merespon, menggemakan kehendaknya. Maka orang yang hidup menurut kehendak Allah, dia adalah seorang yang berdoa. Tanpa berdoa, maka kita selalu hidup menurut diri sendiri. Memenuhi kehendak diri sendiri. Dan itu adalah ego. Musuh terbesar kehendak Allah adalah ego manusia. Nah, inilah yang membedakan doa sebagai kehidupan dengan doa sebagai aktivitas. Di dalam konsep kebanyakan orang Kristen atau orang-orang di dalam agama, berdoa adalah suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bila sakit, maka ya berdoa, mohon kesembuhan. Bila ekonomi sulit, berdoa agar tidak sulit lagi. Apabila tidak ada pekerjaan, berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Bila belum ada jodoh, ya berdoa untuk dapat jodoh. Nah, doa-doa yang seperti ini bukan berarti salah. Tetapi doa-doa seperti ini belum mencapai orang-orang yang bisa didapatkan Tuhan bagi ministry perjanjian baru. Nah, orang-orang yang Tuhan dapatkan bagi pekerjaan ministry untuk pembangunan tubuh Kristus adalah sekelompok orang yang hidup menurut kehendak Allah. Nah, orang-orang ini adalah memiliki suatu kriteria, suatu karakteristik, yaitu manusia pendoa. Nah sekarang bagaimana kita bisa berlatih untuk menjadi manusia pendoa? Sehingga doa-doa kita adalah doa-doa yang sejati. Doa-doa yang bisa setara dengan apa yang Tuhan cari untuk mendapatkan sekelompok orang yang bisa berguna bagi pekerjaan ministry perjanjian baru itu. Nah, saya menyimpulkan hanya 4 saja, supaya tidak terlalu panjang, dan 4 ini harusnya bisa dilatih. Yang pertama, ya kita harus berdoa di dalam roh, memakai roh kita, mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga ketika kita berdoa, maka kita
dibaurkan dengan Allah, Sang Roh itu, sehingga kita mendapatkan Allah, dan terakhir didapatkan Allah. Jadi doa ini jauh lebih tinggi daripada doa pada umumnya. Doa pada umumnya adalah mencari jawaban Allah untuk kebutuhan diri sendiri. Tetapi doa yang lebih tinggi untuk ministry perjanjian baru adalah doa yang mendapatkan Allah. Sesungguhnya jawaban doa yang terbaik adalah mendapatkan Allah dan didapatkan Allah. Nah, didapatkan Allah ini adalah bagi kehendak Allah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus belajar selalu mendoakan kehendak Allah. Karena melalui kita bersekutu dengan Allah di dalam roh, tentunya Allah di dalam kita berbicara. Allah di dalam kita menyatakan kehendaknya, yang disebut di Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Bahwa roh itu di dalam roh kita menyatakan kehendak Allah. Dan kita menggaungkan, menggemakan kehendak Allah yang disampaikan di dalam roh. Maka itulah mendoakan kehendak Allah. Tetapi kalau kita tidak berlatih, maka kita akan sangat sulit untuk merasakan, mendapatkan kehendak Allah yang roh itu nyatakan di dalam roh kita. Maka kita perlu latihan yang ketiga, yaitu senantiasa datang kepada firman Allah. Mengapa? Karena di dalam firman tersirat kehendak Allah. Untuk itulah kita harus belajar senantiasa menggunakan roh, mendoa bacakan firman. Nah, disinilah doa dan firman tidak bisa dipisahkan. Jadi, saudara-saudara, kita sungguh perlu mendorong saudara-saudari setiap hari ada perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Itulah doa baca. Mendoa bacakan firman sehingga sambil membaca kita berdoa. Sambil berdoa kita membaca. Dan di situ kita mendapatkan rema. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang instan, firman yang menyampaikan kehendak Allah. Nah, kita merenungkannya, mencernanya. Maka di dalam doa yang seperti ini, apa yang terjadi? Ego kita akan ditanggulangi. Kehendak Allah makin ternyata, kehendak diri kita makin tersingkirkan. Orang yang tanpa doa, orang yang tidak pernah mengalami penanggulangan. Dan orang yang belum ditanggulangi adalah orang yang tidak layak bagi pekerjaan ministry. Tuhan mau melakukan ministrinya, memerlukan sekelompok orang yang tidak lagi hidup menurut egonya, menurut dirinya, tetapi menurut kehendak Allah. Dan contohnya adalah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya ini terjadi konsistensi, maka kita harus memulai untuk menetapkan waktu-waktu tertentu berdoa secara pribadi. Kita harus menetapkan, misalkan satu hari kita mau menetapkan jam berapa. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, itu boleh saja. Nah, jadi secara pribadi kita memiliki waktu-waktu tertentu berdoa. Ini untuk berlatih konsistensi. Dan itu kita harus kerjakan setiap hari. Dan yang kedua, kita harus ada di dalam sidang-sidang doa gereja. Berdoa secara korporat. Dan ini harus menjadi kehidupan kita. Nah, saudara, ketika kita bertekun di dalam doa yang demikian, maka imbasnya apa? Imbasnya adalah roh kita terlatih dan dikuatkan. Sehingga Tuhan memakai kita untuk menunaikan ministry firman. Ketika kita berdoa, sesungguhnya Kristus, firman yang hidup itu,
dia makin memiliki peluang untuk menguasai hati kita, memenuhi hati kita. Sehingga akhirnya kita bukan hanya menjadi manusia pendoa, tetapi kita juga menjadi manusia firman. Di mana firman bukan hanya dipercakapkan, tetapi firman terlebih diperhidupkan. Buktinya, Kisah Para Rasul setelah pasal 6 ayat 4, para rasul bertekun dalam doa dan dalam firman, maka ada impact-nya. Ayat 7, di ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan sejumlah besar imam menerima iman itu. Nah, saudara-saudara, kata tersebar di sini adalah firman itu bertumbuh. Nah, pertumbuhan dalam hayat ini membuktikan bahwa firman adalah perkara hayat yang bertumbuh. Jadi, orang yang berdoa sebetulnya orang yang membiarkan firman sebagai benih hayat bertumbuh di dalam kita. Sehingga impact-nya kita menjadi orang yang memperhidupkan firman. Nah, demikianlah firman bertumbuh. Dan itu menghasilkan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Dan banyak orang yang beroleh selamat. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Nah, bila demikian, maka gereja sebagai tubuh Kristus akan cepat terbangun. Jadi, ministry firman di sini bukanlah bagaimana kita belajar berpeta lidah sehingga kita menjadi orang yang terampil berbicara, orang yang jago berkhotbah. Bukan. Orang yang melakukan ministry firman sebetulnya adalah orang yang memperhidupkan firman di dalam kehidupan sehari-hari melalui kehidupan berdoa. Nah, supaya ini bisa klop, kita bisa lihat secara utuh, maka kita perlu melihat teladan Rasul Paulus di Efesus pasal 3. Nah, ini juga bagi saya sesuatu yang baru, ya, bagi saya sangat menyegarkan saya. Di Efesus pasal 3 ayat 8, Paulus berkata bahwa dia memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi di ayat 8 dia memberitakan. Dia melakukan ministry firman. Dan apa isinya? Isinya adalah dia memberitakan Kristus yang tidak terduga. Memang itu adalah ayat 8. Tetapi pemberitaan ini disupport, didukung oleh doa Rasul Paulus. Yang Paulus sampaikan di ayat setelah itu. 16, 18, dan 19. Di 3 ayat ini, Paulus menyebut 3 kali, aku berdoa. Aku berdoa. Aku berdoa. Dan sampai yang terakhir, apa doanya? Yaitu ayat 19. Yaitu supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ini sangat menarik. Ternyata apa yang Paulus beritakan dengan apa yang Paulus doakan itu selaras, serasi. Yang diberitakan adalah kekayaan. Yang didoakan adalah kepenuhan. Nah, lalu apakah kekayaan dan kepenuhan? Sebetulnya kekayaan itu adalah kontennya, isinya. Dan ketika kekayaan ini terekspresi keluar, itu menjadi kepenuhan. Jadi di dalam doa Rasul Paulus, dia ingin seluruh gereja dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Karena di Efesus pasal 1 ayat 23, Paulus berkata, gereja adalah kepenuhan Allah. Tetapi supaya gereja dipenuhi oleh kepenuhan Allah, maka Paulus memberitakan kekayaan Kristus. Karena bila tidak menikmati kekayaan Kristus, bagaimana bisa menjadi kepenuhan Allah? Nah, maka di dalam doa Rasul Paulus, dia berdoa
agar dengan kekayaan kemuliaan itu Tuhan menguatkan manusia batiniah kaum beriman. Demikian oleh iman Kristus berumah di dalam hati mereka. Nah, ketika Kristus berumah, maka Kristus dengan segala kekayaannya membawa seluruh kaum beriman mengalami, menikmati Kristus yang tak terbatas, Kristus yang tak terukur, dimensi Kristus. Dan demikianlah seluruh kaum beriman dipenuhi oleh kepenuhan Allah, menjadi kepenuhan Allah, yaitu menjadi ekspresi penuh kekayaan Kristus yang tidak terduga. Wow, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus betul-betul adalah teladan orang yang bertekun dalam doa dan ministry firman. Maka di Efesus pasal 4 dia berkata, itulah keberadaan karunia-karunia di dalam gereja untuk memperlengkapi kaum beriman untuk pekerjaan ministry, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara yang terakhir, kita perlu berdoa agar Tuhan terangi kita. Mengapa setiap minggu firman diberitakan, tetapi rasa-rasanya perlu pekerjaan Tuhan di atas banyak orang itu tidak terlalu kuat. Orang mendengar firman, setelah itu pulang, sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Padahal setiap minggu firman yang Tuhan beritakan sangat limpah, sangat kaya. Tetapi kok tidak ada impact seperti yang terjadi di Efesus di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4. Saudara-saudara, kita harus di dalam terang Tuhan mengakui, jangan-jangan kita belum betul-betul menjadi manusia pendoa dan manusia firman. Kita belum betul-betul bertekun di dalam doa dan di dalam firman. Sering kita menyampaikan firman hanya copy paste. Kita dengar apa, ngomong apa. Lalu setelah selesai ngomong, ya artinya kita sudah selesai tugas kita. Kalau demikian, maka saya yakin Tuhan sulit bekerja. Ministry perjanjian baru akan sulit terlaksana. Karena itu, kita betul-betul mohon Tuhan membuka mata batinnya kita bagi pembangunan tubuh Kristus yang merupakan tujuan pekerja ministry. Perlu ministry firman yang didukung, disupport oleh doa yang kuat. Karena itu, semoga Tuhan dapatkan kita menjadi manusia pendoa, manusia firman. Doa dan firman adalah kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang kemudian membawa kita bisa memperhidupkan firman, sehingga terjadi impact yang besar. Pertama terhadap diri sendiri, dan terakhir kemudian terhadap orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang kita layani di hall kita atau di gereja lokal kita. Demikian saya menyampaikan pembelajaran saya dari 1 minggu ini, kiranya memberkati saudara-saudara. Amin. Saya sampai di sini. Saya kembalikan ke saudara Oki.